A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat Al-Qalam, ya, surat ke 68, surat kedua dari juz 29. Nah, sudah hampir selesai dia. Yang terakhir, bagian terakhir ya dari surat Al-Qalam ini menurut pembagian penafsiran dari kitab At-Tafsirul Munir ini, bagian terakhir dari ayat 44 sampai 52. Nah, yang terakhir kemarin ya, dari bagian ini Allah membantah gitu ya, Allah membantah orang-orang yang durhaka, terutama orang kafir ya, terutama orang kafir. Karena yang durhaka itu mau kafir mau bukan sama saja sebetulnya, Allah pasti menyiksanya. Nah, di mana mereka ini meyakini, bukan hanya sebetulnya keyakinan mereka itu tanpa dasar sih ya. Mereka meyakini bahwa mereka itu diberi keutamaan, diberi kelebihan, dimuliakan lah mungkin sebutnya ya, oleh Allah ketika di dunia dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Nah, ternyata itu karena Allah membantah mereka dengan berfirman di ayat 44 gitu ya. Allah berfirman bahwa maknanya kurang lebih, sudah biarkan urusan mereka itu dengan saya gitulah. Urusan mereka itu bagianku. Dan kami akan menyiksa mereka secara berangsur. Nah, hakikatnya demikian sebetulnya ya. Nah, karena ini secara logika lahnya, artinya jangan kan gitu berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis. Secara logika saja masa sih tidak sampai gitu ya, logika manusia. Nah, secara logika saja mana mungkin orang-orang yang durhaka itu dimuliakan oleh Allah. Logika juga bisa lah menangkap, bisa menyimpulkan. Ya, mana mungkin orang-orang yang durhaka itu dimuliakan oleh Allah. Nah, ini sebetulnya seperti ini ya. Allah tidak memuliakan mereka, kalaupun mereka oleh Allah diberi gitu ya, diberi kenikmatan ketika di dunia. Kalau di dalam surat Luqman itu numati'uhum qalilah, kami memberi kenikmatan kepada mereka, tapi jumlahnya sebetulnya itu sangat sedikit. Karena dunianya saja seluruhnya sedikit, kami memberi kenikmatan kepada mereka itu sangat sedikit, waktunya sebentar gitulahnya, karena dunia kan demikian karakternya, jumlahnya sedikit, waktunya sebentar, dan kadar kenikmatannya pun rendah. Inilah hakikatnya yang dari Allah, bahwa Allah itu sebetulnya menyiksa orang-orang yang durhaka secara berangsur, dicicil azab dari Allahnya. Nah, bisa jadi kan selesai dari azab, azabnya beragam gitu, Allah yang maha tahunya menimpakannya dalam bentuk apa. Selesai dari satu azab, baru juga ngerenghap sebentar, alah gitulah, baru istirahat, baru selesai dari azab yang satu, Allah mengazab lagi, karena kan berangsur nih ya, ayat 44 demikian. Dan Allah memberi waktu kepada mereka itu bukan untuk dengan tujuan hanya satu ya. Allah itu memberi waktu
kepada mereka, artinya kan memberi waktu di sini tidak langsung dengan azab yang besar kemudian mati. Nah, tidak demikian, karena kan azabnya berangsur. Nah, Allah membiarkan, artinya lah pokoknya di sini bukan memberi waktu. Allah membiarkan mereka tetap hidup itu hanya satu tujuannya, bukan satu sih, banyaknya. Di antaranya yang tadi lahnya, supaya Allah itu bisa menyiksa mereka secara berangsur, tidak langsung dimatikan. Nah, kemudian yang kedua kan supaya dengan dibiarkan tetap hidup itu orang-orang yang durhaka itu, maka akan semakin banyaklah dosa yang dilakukannya, hanya untuk menambah jumlah dosa mereka. Nah, kemudian kan di ayat berikutnya kemarin ya, kenapa mereka tidak juga mau berubah gitu ya, mereka tidak juga mau taat. Apakah karena kamu minta bayaran kepada mereka yang besar sehingga mereka tidak mampu membayarnya? Atau mereka itu punya atau mereka itu mengetahui perkara gaib? Yaitu karena mereka sudah mengatakan demikian. Di akhiratnya mereka ini diberi kenikmatan, itu diberi kelebihan, diberikan anugerah. Mereka menyimpulkan bahwa seperti itu jugalah nanti di akhirat. Padahal ini salah satu perkara gaib tentang akhirat. Nah, apakah mereka punya atau mengetahui ilmu gaib? Mereka tahu dari mana? Nah, maka karena mereka tidak juga mau beriman. Nah, kalau orang kafir Quraisy sih sebetulnya kan ayat ini tentang orang kafir Quraisy. Nah, maka jika mereka itu tidak juga mau beriman, ya Rasulullah SAW Allah di ayat berikutnya ya, di ayat 48, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu. Ya, wala takun kasohibil hut, kabarnya sampai di sini ya. Wala takun kasohibil huti iznada wa huwa makzum. Janganlah kamu jenuh, bosan, putus asanya ketika itu mereka itu tetap saja durhaka. Bahkan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dia ini orang-orang yang bertekad untuk kafir sampai mati. Sehingga dengan penjelasan, dengan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka selama 13 tahun, gak ada ngaruh, gak berpengaruh apa-apa terhadap Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, orang-orang yang bersikap demikian, orang-orang yang bersikap seperti itu, yang benang merahnya adalah mereka tidak mau taat, gitulahnya. Mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Mereka bertekad untuk durhaka sampai mati. Nah, itu yang Allah firmankan, khotamallahu ala qulubihim. Allah akan mengunci hati mereka. Kenapa Allah mengunci hati mereka? Karena merekanya sudah mengunci diri dari dalam. Itulah ininya gambarannya. Karena mereka sudah bertekad tidak mau taat, tidak mau menerima, tidak mau mengikuti apa yang dari Rasulullah. Mereka bertekad seperti itu sampai mati, kunci oleh Allah hatinya dari luar. Sehingga kalau sudah dikunci oleh Allah, maka kalau di beberapa ayatnya ada kalimat yang mananya seperti ini, mayyahdillahu, barang siapa yang Allah beri petunjuk, fahuwal muhtadi, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa mayudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, tidak akan ada siapapun yang bisa memberi petunjuk. Nah, kalau dalam hal yang barusan, apabila Allah sudah mengunci hati manusia, maka tidak ada siapapun yang bisa membukanya.
tamat sebutna teh geus kitu mah geus geus-geusan hirup teh tah siga Abu Lahab, seperti Abu Jahalnya yang memang mereka sudah bertekad demikian. Sampai mati mereka tidak akan menerima, tidak akan mengikuti, dan tidak akan taat kepada Rasulullah. Mereka bertekad bulat gitu ya untuk menjadi manusia durhaka sampai mati. Ya sudah, oleh Allah dikunci dari luar. Yang salah siapa? Gitu kan? Yang salah siapa? Kalau Allah sudah, kenapa Allah sampai mengunci hati mereka? Murka, artinya Allah itu marah besar. Ya, Allah murka kepada mereka. Ya, karena mereka bersikap demikian, ya. Mereka akan tetap menjadi orang-orang yang durhaka sampai mati. Nah, itu yang di ayat 48 ya, Allah memerintahkan. Karena ini isinya perintah nih, fasbir. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW ya untuk bersabarlah dengan kondisi demikian itu ya, dimana saat itu kan kaumnya orang-orang kafir Quraisy bukannya itu kan bukannya menerima, bukannya mengikuti gitu kan, bukannya taat kepada Rasulullah. Mereka bertekad bulat mau seperti itu sampai mati, dan lagi ya, mereka ini kan bukan hanya menolak, mengingkari, bahkan mereka itu kan menghalangi orang-orang untuk taat kepada Rasulullah. Mereka pun, ini yang paling parah dari mereka ya, malah mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini yang berikutnya ayat 49 ya. Ayat 49 ini sambungan ini dari ayat 48, di mana ayat 48-nya Allah memerintah sabar kepada Rasulullah SAW dengan memberi perbandingan. Jangan seperti Sohibul Hud, yaitu Nabi Yunus ya, yang dimakan oleh ikan paus. Setelah dimakan oleh ikan paus, barulah itu Nabi Yunus itu menyeru, memohon kepada Allah dalam keadaan sangat putus asa, ya berduka, dia berada di dalam perut ikan paus, mau bagaimana? Lega sih dalam perut ikan paus, lega sih kan, poek jeung barau meureun. Untung teu digiling oge meureun takut oleh lambungnya ya, untung tidak hancur digiling lah gitu, di apa namanya, jadi ya namanya makanan kan, kalau sudah dimakan pasti diproses kan oleh lambungnya. Ya, Nabi Yunus itu merasa putus asa yang akhirnya sampai dimakan ikan paus. Setelah seperti itu barulah dia ini menyesal, menyeru kepada Tuhannya dengan dengan perasaan sedih, merasa terhina setelah kejadian demikian. Nah, Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk bersabar dalam menjalankan tugas, karena tentu berat. Apa yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang menyenangkan. Begitu Rasulullah bertabligh gitu ya, begitu Rasulullah menyampaikan agama Islam, dalam pikiran Rasulullah kan orang-orang akan menerima karena inilah kebenaran. Dan jangan dikira demikian. Justru kan kenyataannya sebaliknya, begitu keras kan penentangan dari kaumnya atas agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi berat itu situasinya, berat nih yang harus dihadapi oleh Rasulullah. Nah, bahkan kan sampai gitu kan, Rasulullah itu kalau mendapatkan intimidasi, kekerasan baik secara verbal gitu ya, berupa ucapan atau secara fisik, nggak aneh Rasulullah mendapatkan hal yang demikian.
Tapi hal itu kan sudah diwanti-wanti oleh Warokoh bin Naufal ketika pertama kali Rasulullah menerima wahyu, di mana beliau juga belum sadar, belum tahu. Ketika dapat wahyu di Gua Hira itu, ini kejadian apa gitu ya. Ada orang yang tidak kenal lalu datang kemudian nyuruh baca. Itu kan yang membuat Rasulullah menggigil ketakutan. Dibawa oleh Khadijah menemui Warokoh bin Naufal, diterangkan oleh Warokoh bin Naufal, yang datang itu malaikat Jibril, kamu sekarang seorang nabi. Nah, beliau nggak ngerti nabi itu apa gitu ya. Nabi itu apa? Yang diterangkanlah oleh Warokoh, dan jangan aneh. Kurang lebih demikiannya kata Warokoh, jangan aneh kalau kamu tidak dibunuh kamu diusir. Dan memang hal yang aneh karena kan sebelumnya Rasulullah SAW itu justru disepakati bahwa beliau itu kebanggaan masyarakat Quraisy, orang terbaik Quraisy. Seolah-olah tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi membencinya setengah mati sampai mau membunuh, kalau tidak dibunuh diusir. Kan itu membingungkan sebetulnya bagi Rasul. Nah, tapi Rasulullah kan sudah tahu ya hal tersebut. Nah, maka ini perintah dari Allah di sini ya, bersabarlah. Jangan seperti Nabi Yunus ya, yang itulah oleh Allah ditetapkan demikian, dimakan oleh ikan paus. Setelah berada di dalam perut ikan paus, barulah ya Nabi Yunus itu menyesal. Dia menyeru kepada Tuhannya, kepada Allah dengan perasaan hancur, muncul orang belahnya, perasaan sedih, perasaan hancur, merasa terhina. Nah, kemudian ayat 49 sekarang nih ya. Laula antadaroka nikmatun min rabbihi la nubiza bil aroi wa huwa mazmum. Andai saja. Ya, andai saja, andai di sini artinya tidak kejadian. Lau gitunya, laulah, kalau saja tidak kalau saja kenikmatan Allah, rahmat Allah itu tidak segera, gitulah mungkin ini ya. Jadi tidak segera datang kepada Nabi Yunus. Nah, ininya makanya ayat 49 ini lanjutan nih dari 48, yang di ayat 48-nya menerangkan Nabi Yunus itu kan dimakan ikan paus dan menyesal. Di dalam perut ikan paus itu barulah dia menyeru Allahnya dengan perasaan sedih, hancur itu, perasaan terhina. Nah, kalau saja rahmat dan kenikmatan Tuhanmu itu tidak segera, istilahnya tidak segera Allah limpahkan kepada Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan paus, la nubiza bil aroi wa huwa mazmum, pastilah Nabi Yunus itu akan dicampakkan, dimuntahkan, dilemparkan lah gitunya oleh ikan paus itu ke daratan tandus, ke gurun pasir, ke tengah gurun pasir dalam keadaan terhina. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Kemudian Allah memilih Nabi Nuh gitu ya. Nabi Yunus, Nabi Nuh. Kemudian Allah memilihnya, yaitu memilih Nabi Yunus. Faja'alahu minas solihin, dan Allah menjadikannya dari kelompok orang-orang yang soleh. Nah, sampai situ dulunya dua ayatnya, 49 dan ayat 50. Karena ayat 51-nya itu tentang Rasulullah lagi. Ayat 50 saja tentang Rasulullah SAW lagi. Nah, ayat 49 dan ayat 50 yaitu yang menerangkan Nabi Yunus, lanjutan dari
ayat 48-nya yang menerangkan Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus dan kemudian menyesal, menyeru Allahnya dengan merasa dengan apa namanya dengan perasaan terhina. Nah, ayat ini sekarang nih penjelasannya nih. Laula antada rokahu nikmatun min rabbihi lanubiza bil aroi wa huwa madzmum. Nah, kepada Nabi Yunus itu ya, andai saja kenikmatan dari Allah itu tidak segera Allah limpahkan kepadanya, pastilah Nabi Yunus itu akan dicampakkan oleh apa namanya oleh ikan pausnya itunya, akan ternyata tidak apa namanya ya, tidak dimakan itu, tidak kemudian apa namanya ya, tidak kemudian cek orang sudah jadi giling itu ari geus asup kena kadut kena kadut. Ya kalau sudah masuk lambung ya pasti diproses lah seperti makanan yang lainnya. Nah, ternyata Allah itu apa namanya ya, ini sebagai hukuman gitulah ya. Ini sebagai hukuman dari Allah untuk Nabi Yunus yang merasa putus asa. Yang merasa putus asanya ketika dia berdakwah. Makanya di dalam ayat 47 Allah memerintah 48-nya Allah memerintahkan, bersabarlah kamu wahai Rasulullah, jangan seperti Nabi Yunus. Nah, dihukum oleh Allah ternyata. Karena Nabi Yunus itu apa namanya ya, semua nabinya saya katakan ya, semua nabi sama kan sebetulnya. Semua nabi menyayangi umatnya, semua nabi menginginkan umatnya itu taat, karena dengan seperti itulah umatnya akan selamat. Tapi kan umatnya Nabi Yunus itu sama sebetulnya dengan umat-umat Nabi yang lainnya, yang taatnya hanya sedikit. Ini kan di ayat di surat ini kan menerangkan bagaimana kan sikap orang-orang Quraisy gitulahnya. Ternyata mereka kan bukannya menerima, mereka mengingkari, mereka menentang, bahkan pemimpinnya itu kan pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, ini yang bagi Nabi Yunus membuat frustasi, sehingga dia putus asa, dia dilanda kejenuhan, kebosanan gitu, seolah-olah bertablik dakwah ini tidak ada perubahan. Kenapa orang-orang itu tetap saja durhaka? Nah, Nabi Yunus itu ternyata gitulahnya, itulah dilanda kejenuhan, kebosanan dalam melaksanakan tugas dari Allah. Maka dihukumlah oleh Allah. Ya, inilah hukumannya, yaitu dicaplok, dicaplok, dimakan oleh ikan paus. Ya, setelah berada di dalam perut ikan paus, barulah Nabi Yunus itu menyadari kesalahannya, dia menyesal, kemudian dia memohon kepada Allah. Nah, andai, makanya di sininya, andai kenikmatan dari Allah itu tidak segera Allah limpahkan, la nubizabil aroi, pastilah Nabi Yunus itu akan dicampakkan, dimuntahkan gitu oleh ikan pausnya ke al-aro. Itu adalah padang pasir, tanah tandus yang tidak ada apapun. Karena diletakkan, katakannya, karena diletakkan di tengah-tengah gurun, di tengah-tengah padang pasir yang melihat ke arah manapun pasirlah yang terlihat, pasti putus asa. Seperti orang yang berada di tengah laut, melihat ke sekelilingnya itu tidak ada daratan yang terlihat, pasti putus asa, karena dia kan gak bisa menentukan berenang harus kemana kalau ingin selamat. Kalau terlihat daratan kan jelas, oh berenang ke sana menuju daratan. Nah, kalau di tengah lautan yang tidak ada daratan yang terlihat, terus mau bagaimana ya? Terus mau kemana?
pasti dilandai tetap putus asa teh, karena kalau berenang ke sini apa iya ini menuju daratan, jangan-jangan malah semakin menjauh. Nah ini Allah berfirman demikian gitu ya, pastilah ia dicampakkan di tanah tandus di tengah gurun gitunya yang tidak ada tanaman apapun. Apakah kurang lebih sama seperti seseorang ketika berada di tengah lautan, nah boro-boro di lautan gitu. Di daratan nih sama, kenapa banyak pendaki gunung yang tersesat? Kan itu kan dia tetangkalan terus ya ke belah mana. Banyak kan kejadiannya pendaki gunung yang tersesat tidak tahu jalan. Di tengah laut ke di gurun. Nah, ini ancamannya demikian. Wa huwa mazmumun, dalam keadaan terhina. Nah, sekarang ini penjelasannya seperti ini ya. Nah, kalau saja tidak segera gitu, hanya tidak segera, saya lupa lagi berapa lama sih itunya, berapa lama sih Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan paus. Ya pokoknya mah nepi ka ampun-ampunan, sebut nantilah ampun-ampunan tungtung nama. Setelah Allah menghukumnya dengan cara demikian, Nabi Yunus kemudian ampun-ampunan, barulah sadar. Kemudian Allah melimpahkan rahmat dan kenikmatannya berupa dia ketika di dalam perut ikan paus itu ya. Karena kalau ayatnya kan laula antada rokahu nikmatun min robbihi. Kalaulah tidak segera datang kenikmatan dari Tuhannya, ya, yaitu rahmat dan kenikmatan bi taufiqihi li taubati wa qabuliha minhu, berupa taufik babalik pikir kita Nabi Yunus itu di dalam perut ikan paus itu, kemudian ya babalik pikir karena asalnya kan ketika ditelan itu Nabi Yunus itu dalam keadaan putus asa tadinya, bosan, jenuh karena umatnya tidak mau juga taat. Nah, pikiran seperti itu artinya salah nih untuk seorang nabi, maka Allah menghukumnya dengan dimakan oleh ikan paus. Nah, oleh Allah kemudian diberi rahmat dan kasih sayangnya berupa bitaufiqihi litaubat, muncullah katakannya di dalam pikiran Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus ini untuk bertobat. Dan Allah menerima taubatnya. Nah ini ya rahmat dan kenikmatan Allahnya adalah ini bi taufik, oleh Allah diberi taufik. Ya ini pelajarannya bukan ya, tentu ada pelajarannya, masa ada ayat tanpa pelajaran sih? Masa tidak ada pelajaran dari kisah Nabi Yunus? Nah, Allah memberinya taufik untuk bertobat. Artinya Nabi Yunus itu kemudian balik pikir, bahasa Sunda namanya berubah pikirannya. Dia menyadari kesalahannya. Kesalahannya adalah diberi tugas oleh Allah, kemudian Nabi Yunus merasa jenuh, merasa bosan itu melaksanakannya. Dihukumlah oleh Allah. Nah, kemudian ketika dihukumnya dengan cara dimakan oleh ikan paus itu, nah, apa namanya tadinya Allah segera gitu ya, karena Nabi Yunusnya ya diberi ini nih bi taufiqihi li taubat, diberi taufik untuk bertobat, wa qabuliha minhu, dan Allah menerimanya. Fataballahu alaihi, kemudian Allah fataballahu alaihi nya Allah menerima gitu ya. Allah menerima taubatnya. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari sini nih. Biar bagaimanapun lah itunya, biar bagaimanapun kalau Allah itu bahasa Sundana mengantar, Allah mengantar manusianya mau kemana
Ini bahasanya nganter, bahasa Sunda banyak sok hayu gitulah. Kalau Allah hanya sok hayang tadinya mah hayu, dimudahkan oleh Allah. Nah, artinya kalau seseorang apa namanya, kalau kalau ada katakannya, kalau ada seseorang bertobat itu berarti asalnya awalnya dari kemauan sendiri, kemudian oleh Allah dimudahkan. Jangan menunggu seperti yang ini, kalau di surat Al-Insyirah, alam nasroh laka sodrok, bukankah Allah, ya bukankah alam nasroh laka sodrok teh, bukankah kami membukakan dadamu. Rasulullah kan nggak tahu apa-apa, karena Rasulullah itu dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, maka dibukakanlah dadanya, dikuras, dibersihkan isi dadanya, dimasukkanlah iman dan hikmah. Rasulullahnya tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Nah, kalau untuk selain Rasulullah kan nggak bisa nunggu katakanlahnya dia orangnya diam, orangnya nggak ada keinginan untuk berubah, lalu mengalami hal seperti yang Allah lakukan terhadap Nabi. Allah buka dadanya, kemudian dibersihkan, dimasukkanlah iman dan hikmah, jauh soleh atau pupuguh malaya loh, itu mah untuk selain Nabi itu gak ada. Kalau Rasulullah di Allah perlakukan demikian karena Allah yang memilih untuk dijadikannya Nabi. Nah, kalau untuk selain itulahnya, Rasulullah itu harus ada kemauan dari orangnya. Kalau dengan kemauan yang keras, dengan ikhtiar gitunya yang sungguh-sungguh, nah ini yang nanti oleh Allah dimudahkan. Allah mengantar, disebut nantinya sok hayang gitu mah tuh. Nanti oleh Allah akan dimudahkan. Ini kan kalau secara umum kan, secara umum yang ayat yang ini kan, fasanu yassiruhu lil yusra, fasanu yassiruhu lil usra, fasanu yassiruhu lil yusra, itu kan artinya maka Allah memudahkannya jalan menuju ke surga, karena orang ini memang ingin ke surga, oleh Allah dimudahkan. Fasanu yassiruhu lil usra. Nah, yang sebaliknya kan Allah akan memudahkannya jalan menuju neraka, karena orang ini memang ingin ke neraka. Nah, ini pelajarannya ya dari kejadian Nabi Yunus ini adalah untuk bertobat itu harus ada awalnya, itu harus ada datang dari manusianya, harus ada kemauan dari manusianya. Nanti oleh Allah akan dimudahkan. Dan kalau gitulahnya, dan kalau tobatnya itu diterima, maka itu anugerah dari Allah. Ya, kalau tobatnya itu diterima, itu anugerah dari Allah. Ini nih anugerah yang Allah berikan itu, kalau saja ayatnya kan redaksinya demikian, kalau saja kenikmatan dari Allah itu tidak segera Allah limpahkan kepada Nabi Yunus, pasti dia akan dilemparkan di tanah kering, tanah tandus dalam keadaan hina. Tapi kemudian kan Nabi Yunusnya berubah, Nabi Yunusnya bertobat atas kesalahannya. Itu disebutnya Nabi Yunus itu kan berarti kan tidak jadi kan dilemparkan, dicampakkan ke tanah, ke tengah gurun lah, ke tanah tandus, karena Nabi Yunusnya bertobat dan Allah menerimanya. Nah, disebutnya Nabi Yunus itu diberi rahmat dan kenikmatan dari Allah. Eta berupa yaitu diberi apa namanya, Nabi Yunus itu bertobat dan tobatnya diterima. Eta anugerah dari Allah, yaitu anugerah dari Allah, yaitu oleh Allah diberi tadinya bitaufiqihi li taubati wa qabuliha minhu fataballahu alaihi.
diberi taufik, hidayah lah ngafitulahnya, diberi hidayah untuk bertobat dan diterima, ya fataballahu alaihi, kemudian Allah menerima tobatnya. Andai tidak demikian, la ulkiya min batnil huti alal wajhil ardil kholiyati minan nabat. Andai Nabi Yunus tidak demikian, maka ini kan hukuman itunya, ini kan hukuman dari Allah. Makanya Nabi Yunus bertobat itu dia mengakui berarti pelanggaran yang dilakukannya, mengakui kesalahannya. Nah, andai Nabi Yunus tidak bertobat, pasti dia dilemparkan, itulah dicampakkan dari dalam perut ikan paus itu ke, seperti ayatnya ya, ke satu dataran tanah yang kering, yang tidak ada tumbuhan apapun. Nah, gitu, kalau saya gambarkan tadi, Nabi Yunus itu dimuntahkan, gitulahnya, dimuntahkan, dilemparkan oleh oleh ikan paus itu kemana, ngacrang lagi lebih kemana berarti dari lautan dimuntahkan oleh ikan paus, sehingga kalau ayatnya menyebutkan akan terlempar ke satu dataran yang tadinya tandus kering, tidak ada tanaman apapunnya, ke tengah gurun lah. Nah, ini nih pelajarannya yang sekali lagi nih, Nabi Yunus itu kemudian bertobat dan Allah menerima tobatnya. Itu adalah anugerah, itu kenikmatan, itu rahmat dari Allah. Rahmat kayaknya berarti artinya Allah menyayangi orang tersebut. Ya, arti rahmat itu kasih sayang gitunya. Yang bertobat dan tobatnya diterima, milik puncik orang Sunda, milik gede. Dapat anugerah besar kalau bertobat kemudian diterima. Tapi tadi kan dengan catatan, itu harus muncul dari dirinya. Tidak boleh, jangan menunggu nu eta teh anu ngajawab eta anu ya udah ngajawab ieu teh gitu. Pernah saya ungkapkan dulu orang ketika ditanya kenapa kamu tidak atau belum gitunya, kenapa kamu belum juga mau sholat, jawabannya apa? Saya belum dapat hidayah. Benar nggak? Ya, kenapa kamu belum juga mau mengerjakan sholat? Saya belum dapat hidayah. Pencik orang tanya mau mana teu hayang atuh. Kan sebetulnya seperti itu. Kamu gak akan dapat hidayah karena sebetulnya kamu tidak menginginkannya. Gak akan ada orang yang tidak menginginkan ujug-ujug diberi. Lah, contohnya juga sudah sangat jelas. Abu Jahal, Abu Lahab itu kurang apa? Kalau saya katakan demikian, kurang apa? 13 tahun di Mekah melihat, mendengar Rasulullah SAW itu tiap hari. Pengetahuan mereka tentang Islam itu sudah sangat banyak. 13 tahun, atau bayangkan 13 tahun tiap hari, karena Abu Lahab bahkan kalau bahasa Sunda mengingintil Nabi kamana wae diikuti. Ya, Abu Lahab 13 tahun kan mendengar, melihat. Tapi kan Abu Lahab tidak menginginkan untuk menerima, tidak menginginkan untuk taat kepada Nabi. Makanya oleh Allah tidak diberikan. Karena kalaupun diberikan pas ditolak kan. Tak sebutnya karena tidak menginginkan. Andai Allah memberikan hidayah kepada Abu Lahab, ditolak ke Abu Lahab ada hayangan. Itu kan yang menyebabkan mengapa Allah mengunci pintu hati Abu Lahab dari luar, karena Abu Lahab mengunci pintu hatinya dari dalam. Diasong-asong, didedet-dedet gitu sebutnya teh, diasong-asong, didedet-dedet, dihuapkeun dia ari nu mungkin mah diutahkeun atuh. Kan demikiannya di nyen ngahuapan, coba lamun ngahuapan atau mereka ngahuapan orok, rek ngahuapan ini lah sarua mah. Rek ngahuapan orok, rek ngahuapan ini ada mungan.
masukkan ke dalam mulutnya pasti dimuntahkan. Tersebut teh kitu kita ke hidayah mah kitu, hidayah teh sebenarnya mah dari numbukeun mah di dadat di asong-asong dihuapkeun ge pasti dibuang, pasti dimuntahkan. Tapi orang yang menginginkan jauh juga pasti dicari. Kan kalau orang yang ingin gitu kan pasti akan mencari meskipun jauh pasti dicari. Nah, contoh jelas mah Abu Jahal Abu Lahab nampe bencik orang Sunda mata dina hareupeun panona Rasulullah itu ada di depan mereka. Mereka melihat, mereka mendengar itu kan Rasulullah tiap hari. Bukan waktu yang sebentar, lagi 13 tahun selama di Makkah. Tetap saja mereka tidak beriman. Nah, karena tidak menginginkan. Makanya nih pelajarannya gitu ya. Harus dimulai dari orangnya dulu. Karena kalau Allah itu melanjutkan. Ya kalau Allah itu melanjutkan. Ke Abu Lahab begitu pan. Apa sih yang Allah lakukan kepada Abu Lahab? Karena Allah ini melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Yaitu Abu Lahab mengunci hatinya dari dalam. Nah inilah tindakan Allah. Yaitu kunci. Allah mengunci hati Abu Lahab dari luar. Kan itu mah akibat. Itu lanjutan. Yang Allah lakukan itu adalah lanjutan dari apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dan ininya bahwa kalau dari ayat ini ya, dari ayat ini, jadi kalau seseorang itu bertobat kemudian diterima itu tobatnya oleh Allah, maka itu adalah kenikmatan dan rahmat dari Allah. Itu anugerah besar ya, dari Allah yang diberikan kepada seseorang, dan itu tanda berarti benar Allah teh nyaheun mun kitu mah. Itu artinya Allah merahmati orang tersebut. Ini contohnya Nabi Yunus itu ya. Allah memberi kenikmatan Allah yaitu dengan berupa Nabi Yunus itu kan berubah pikiran, balik pikir, kemudian menyeru kepada Allah. Dia menyatakan diri bertobat itu atas kesalahannya, sehingga dia dihukum itu karena dia berbuat salah, karena dia melanggar. Dan ternyata Allah mau menerima tobatnya. Tah eta disebutnya di sini rahmatun minallahi wa nikmatun. Itu adalah rahmat dan kenikmatan dari Allah. Ya wa huwa malumun billazi bizanbi allazi aznabahu. Dan Nabi Yunus kembali ke kisah ini ya. Dan Nabi Yunus itu menjadi tercela. Ya, Nabi Yunus itu menjadi tercela bizan billazi aznabahu, dengan dosa yang dia lakukan. Pantas kan ya kalau yang ini nih. Kalau di dalam satu hadis yang menerangkan nanti di akhirat tentang syafaat, ini sering juga terbawa hadis ini. Orang-orang kan orang kaum mukminin ya, kalau kafir itu sudah nggak ada syafaat bagi mereka. Orang-orang yang kaum mukminin itu kan di akhirat itu mereka naonnya menjalani, mungkin sebutannya ya, mereka menjalani semua yang ada di mahsyar itu dengan berat, sangat berat gitunya situasi di mahsyar. Ini diantara indikasinya kan, selain secara oleh Rasulullah juga sudah dijelaskan berat itu situasi di sana. Nah, karena situasi yang sangat dirasa sangat berat di luar, bahkannya Rasulullah kan menerangkan lawan disebut teh duka dan kepedihan di mahsyar itu di luar batas kemampuan manusia bisa menahannya, sehingga mereka membutuhkan pertolongan. Bahasa Arabnya syafaat, pertolongan teh, karena situasinya seperti itu. Kemudian kan orang-orang bergerombol kepada Nabi Adam.
dengan alasan Nabi Adam kan bapaknya manusia, masa bapak tidak menyayangi anaknya. Ternyata Nabi Adam menolakkan karena dulu aku pernah melanggar Nabi karena dulu aku pernah berdosa. Kemudian Nabi Adam mengarahkan orang-orang yang mencari syafaat ini sana kepada Nabi Nuh. Sama ternyata setiap yang didatangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka semua mengatakan aku tidak bisa memberi syafaat karena dulu aku pernah melanggar. Maka yang terakhir ditunjukkanlah kepada Rasulullah SAW oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan datang saja kepada Muhammad SAW karena dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Jangankan bukan Nabi, artinya ya jangankan bukan Nabi, Nabi pun ada dosanya. Di antaranya ini yang ditunjukkan oleh 5 Nabi yang didatangi minta syafaat, mereka mengatakan tidak bisa menolong itu karena dulu aku pernah melanggar. Ya, Nabi Yunus dia satu lagi dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Dia merasa bosan, jenuh, putus asa dalam melaksanakan perintah Allah sebagai nabi. Dihukumlah oleh Allah. Kalau Nabi Adam kan hukumannya diusir dari surga. Tentunya kalau Nabi Adam kan hukumannya itu diusir dari surga. Nah kalau Nabi Yunus ini nih hukumannya dari Allah ternyata yaitu dimakan oleh ikan paus yang kemudian tersadarlah gitunya Nabi Yunus dengan dosanya. Wa huwa malumun bidzan billazi aznabahu. Nabi Yunus itu merasa terhina. Ya merasa terhina. Bukan merasa, Nabi Yunus merasa itu yang dirasakan artinya oleh Nabi Yunus dengan berdosa sebutnya dengan berdosa itu, maka itulah yang terasa oleh Nabi Yunus menjadi merasa dan benar sebetulnya ya memang itu yang terasa. Nabi Yunus merasakan itulahnya dengan melanggar itu menjadi manusia yang hina. Ya benar sebetulnya dosa menghinakan, merendahkan. Itu yang dirasakan itu oleh Nabi Yunus ya di dalam perut ikan paus itu. Nabi Yunus merasakan menjadi manusia yang rendah, merasakan itulahnya terhina dengan dosa yang dilakukannya. Karena tayo berat nama ieu merasa terhina, bukan merasa dalam arti hanya perasaan asli itulahnya itu Nabi Yunus seperti ini. Nabi Yunus merasakan jadi bagaimana atau betapa terhinanya menjadi orang yang berbuat dosa. Kudu nama gitu ari berbuat dosa deh merasa menjadi manusia yang hina. Memang benar dosa itu merendahkan manusia, dosa itu menjatuhkan martabat manusia. Aduh iya tuh ayat lagi jelas itu mah di surat di surat nage lah surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kan sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebagai makhluk terbaik, gitulah maknanya ya. Sebagai makhluk terbaik, sebagai makhluk yang derajatnya paling tinggi. Makanya gitu kan. Makanya Allah menciptakan Adam kemudian menempatkannya di surga. Ya ini ada Allah memang ingin manusianya di sana. Manusia makhluk terhormat. Ya makhluk terbaik, makhluk terhormat ya ditempatkanlah di tempat terbaik yaitu di surga. Summa rodadnahu asfala safilin. Asalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami balikan keadaannya
manusia yang asalnya makhluk terbaik, derajatnya paling tinggi, itu menjadi manusia makhluk yang asfala safilin, itu dengan derajat paling rendah menjadi makhluk yang paling buruk. Apa yang menyebabkan demikian? Iya penyebab nanti karena berbuat dosa. Ini yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Ini yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Dia merasakan gitu bagaimana rendah dan hinanya menjadi manusia dengan berbuat dosa. Padahal aduh Nabi sih ya. Padahal kakar sekali berbuat dosa nate, tapi sekali saja berbuat dosa merasa terhinanya, ada hukuman lagi atau berat bagi Nabi. Itu ya kalimat ini nih, wahwa malumun bil zanbi allazi aznabahu. Nabi Yunus merasakan betapa hina dan rendahnya sebagai manusia gitunya dengan dosa yang dilakukannya. Nah, karena di ayat yang tadi adanya di surat At-Tin tadi, benar manusia itu dari makhluk terbaik, derajatnya paling tinggi, bisa menjadi makhluk paling rendah, aspala sapilin, panghandap-handap natinu handap. Ada apa namanya aspala sapilin teh dalam bahasa Arab. Ini isim tafdil nih. Sapilin teh yang rendah-rendah, aspala yang paling rendah. Jadi yang paling rendah dari yang rendah. Jadi paling buruk manusia. Nah, penyebabnya adalah ini di antaranya ditunjukkan oleh ayat ini, di mana ini oleh Nabi Yunus dulu gitulah ya, terasa gitu betapa rendah dan hinanya gitunya dirinya dengan berbuat dosa. Matrudun minar rahmati wal karomah, tayu tah merasa rendah dan hinanya itu matrudun minar rahmati wal karomah, karena dicampakkan, dikeluarkan, diusir, dicoret oleh Allah dari rahmat serta kemuliaan. Diusir tak oleh Allah, diusir itulahnya, diusir, dikeluarkan, dicoret, di blacklist. Itu ngeri ya. Dari rahmat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Karena manusia itu tadi asalnya kan makhluk yang dimuliakan. Iya tuh ayatnya. Kemana deh teh? Itu nanti. Sebentar ya. Di surat apa nih? Baru-baru ini juga terbaca lagi isinya, makanya ingat nih ayatnya nih. Sebentar nih. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 70. Ini ini ayatnya tunci, katanya manusia itunya menyadari ini nih. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Coba nih ayat ininya yang menunjukkan tadi manusia itu makhluk terbaik. Ayat ini bahkan seperti ini nih. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam tuh Adam, keturunan Adamnya manusia. Sungguh kami telah memuliakan. Jadi dengan berbuat dosa itu oleh Allah dicoret kemuliaan nanti, dicampakkan oleh Allah gitu kan hingga ke derajat yang paling
rendah, menjadi manusia yang makhluk, bukan hanya manusia, menjadi makhluk yang paling buruk, menjadi makhluk yang paling rendah, paling hina. Ya, padahal ini sih diantaranya nih ayatnya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam atau manusia. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, ini sangat jelasnya bagaimana kedudukan manusia dibanding di antara seluruh ciptaan Allah. Jangan disia-siakan jadinya kan. Jangan disia-siakan. Allah sudah menjadikan manusia makhluk terbaik, menempatkan manusia di peringkat teratas dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Nah, Nabi Yunus merasakan dengan berbuat dosa itu merasakan terusir. Itulahnya terusir, dikeluarkan, diusir, dicoret, kemuliaannya sebagai manusia itu dicoret oleh Allah. Itu yang dirasakan dirinya oleh Nabi Yunus dengan berbuat dosa. Matrudun minar rahmati wal karomah, jadi diusir, dihalau, dikeluarkan, dicoret minar rahmati wal karomah, dari rahmat Allah dan dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau soal kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya itulah ayat yang barusan, ayat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Kami angkut manusia itu di daratan, di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Dan kami beri manusia itu kelebihan dibandingkan dengan semua makhluk yang telah. Maka sangat jelas kan ayatnya. Tapi kan menurut surat yang tadi itu, yang surat Atin, summa rodadnahu asfala safilin, ini maknanya adalah kami balikan keadaan. Kami balikan keadaan 180 derajat kan istilahnya ya. Kami balikan keadaan manusia itu dari makhluk yang dimuliakan, dari makhluk dengan derajat paling tinggi sebagai makhluk terbaik, menjadi asfala safilin. Bahkan di surat Al-Bayyinah kan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk, kalau sudah menjadi seburuk-buruk makhluk berarti kan lebih rendah dari makhluk manapun. Silahkan mau menyebut apa. Cing hilid alpukat, cing hilid alpukat, halus mana? Halus hilid alpukat. Kalau manusia itu sudah Allah, tetah coret oleh Allah, dicoret. Rahmat dan kemuliaan yang Allah berikan itu sudah Allah hentikan, karena manusianya, kalau di sini disebutnya manusianya sudah dikeluarkan, diusir. Sudah, manusia ini tidak lagi mendapat rahmat Allah, tidak lagi mendapatkan kemuliaan. Jadilah makhluk yang paling buruk. Dan yang menjadikan mereka demikian itu apa? Karena manusianya berbuat dosa, karena manusianya durhaka. Kalau sudah menjadi syarrul bariyah, makhluk terburuk, asfala safilin, paling rendah dari semua yang rendah. Nyesoknya bandingkan, mau dengan apa dibandingkan? Bahkan dengan tanah sekalipun lebih baik tanah. Karena penyesalan di surat itu, di surat surat amaya tasalun teh An-Naba kan di ayat terakhirnya, ya laitani kuntu turoba, itu penyesalan manusia, andai aku ini menjadi tanah. Dia merasakan berarti dia lebih buruk daripada tanah, makanya dia mengatakan andai aku ini lebih baik menjadi tanah.
Jeung leutak wae kan halus keneh leutak. Atuh kemana teh tanah mah berupa-rupa. Da leutak di taneuh. Ada kan penyesalannya kan yang redaksinya demikian. Ketika setelah Allah memberi gambarannya, setelah manusia itu di dalam neraka, barulah manusia itu menyesal hingga mengatakan demikian. Mun jadi taneuhnya nya karasa cek Allah tegas kitu mah. Ternyata dirinya itu mau merasakan ini yang dirasakan oleh Nabi Yunus kan, merasakan menjadi makhluk yang hina gitu dengan berbuat dosa. Nya da jeung taneuh halus keneh taneuh, komo jeung makhluk hidup mah kitu teh. Misalnya jeung tangkal toge halus mana? Toge mah tuh halus pisan dibandingkan dengan yang ini nih matrudun minar rahmati wal karomah. Manusia-manusia yang terusir dari rahmat dan kemuliaan Allah. Nah, tambah satu ayat lagi ya barusannya fajtabahu rabbuhu. Nah, karena Nabi Yunusnya sudah bertobat, kemudian Allah menerima tobatnya, fajtabahu rabbuhu, maka Allah memilihnya. Allah menetapkannya. Rabbuhu di sini ya Tuhannya Allah ya. Fajtabahu rabbuhu, maka Allah menetapkannya. Allah memilihnya, faja'alahu minas solihin. Nah inilah itu ya Allah teh nganter. Itu kan pelajarannya dari ayat ini diantaranya ya. Ya Nabi Yunusnya bertobat, Allah menerima, dan Nabi Yunusnya serius, bersungguh-sungguh. Karena kan betul-betul menyesali perbuatan dosanya, menyesali pelanggaran yang sudah dilakukannya. Berubah artinya kan Nabi Yunus itu menyesali perbuatan dosanya, menyesali pelanggarannya, maka kemudian Allah menetapkannya, faja'alahu minas solihin. Ini contohnya, kemudian Allah menjadikannya orang yang soleh. Dan Nabi Yunus dapat hayang gitu. Karena Nabi Yunusnya kan memang mau demikian, dia menyesali kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulang kan. Kemudian Allah menjadikannya dari golongan orang-orang yang soleh. Nah di sini ini kisah Nabi Yunus seperti ini nih ya lanjutannya. Nah Allah memilih Nabi Yunus itu ya untuk itu melanjutkan itunya kenabian, kemudian mendapatkan wahyu dan menjadikannya di antara para nabi yang diutus oleh Allah untuk kaumnya, liqaumihil kamilah, wa arsalahu ila mi'ati alfin au yaziduna. Ternyata kaum Nabi Yunus cukup banyak nih. Allah mengutus Nabi Yunus itu kepada orang yang jumlahnya 3.000. 3.000 hari tamat tuh lumayan ya. Nabi umatnya mi'atu alfin itu 3.000 lebih gitulah ya. Nah umat Nabi Yunus itu sekian jumlahnya 3.000 lebih. Saya ingat ada hari sini nih kan mimpinya Rasulullah bermimpi diperlihatkan kepadaku ada seorang nabi yang diikuti oleh umatnya nih. Ya, diperlihatkan kepadaku seorang nabi, di belakangnya itu umatnya hanya mengikuti berapa orang? 1. Ternyata ada nabi yang pengikutnya hanya 1. Ada yang 5 orang, ada yang 12, bahkan ada nabi yang berjalan sendirian, tidak ada satupun umatnya yang taat. Kemudian ketika Rasulullah menoleh ke arah ufuk, disebutnya dalam hadisnya, ternyata jumlah manusia yang sangat banyak. Wahai Jibril, apakah itu umatku? Bukan. Itu umatnya Nabi Musa. Sangat banyak jumlahnya. Tapi itu kalau dibanding dengan umat Rasulullah itu jauh lebih sedikit. Melihat ke arah ufuk yang lain, nah Rasulullah melihat, itulah umatnya. Nah di mana Rasulullah SAW ini, bagi Rasulullah SAW itu ya, itu menjadi sebutannya apa ya, menjadi kebanggaan tersendiri.
memiliki menjadi nabi dengan umat yang paling banyak. Karena umat nabi yang lain tadi ada yang bahkan nabi berjalan sendirian, nggak ada umatnya yang taat, berarti tidak ada satupun umatnya yang taat. Ya ada nabi yang demikiannya, ada yang mengikuti di belakangnya umatnya, ternyata duaannya hiji, sedih jadi nabi. Sedih jadi nabinya paingan lah, paingan misalnya kalau dialami oleh Nabi Yunus, putus asa, bosan, jenuh, nah jelema teh sakit tulis dah gitu benci orang mah geus sudah di apa namanya, sudah disampaikan yang benar, tapi saja tidak mau menerima, tidak mau taat, tong aneh, berarti tong aneh, nabi saja malah gak ada satupun umatnya yang taat, sehingga itu diperlihatkannya oleh apa namanya, oleh Allahnya melalui wahyu kepada Rasulullah, sehingga Rasul melihat ada nabi yang satu orang umatnya, emang waktu itu berapa orang sih manusia yang hidup, tapi yang taatnya kan cuma satu. Duh, palingan sedihnya, palingan mata frustasi dia menjalankan tugas sebagai nabi. Nah, Allah mengutusnya hanya kepada kaumnya saat itu, ya Nabi Yunus itu yang jumlahnya 3.000 lebih lah gitunya. Tapi kalau Nabi Yunus ini fa'amanu jami'an, umatnya taat semuanya. 3.000 lah gitunya, 3.000 orang lah. Fa'amanu jami'an, umat Nabi Nuh itu taat semuanya. Nah, sampai di situlah gitunya dua ayat tadi. Pelajarannya tadi adalah Allah memberi nasihat kepada Rasulullah, bersabar, jangan sampai seperti Nabi Yunus itulahnya. Nah, tapi dari kisah Nabi Yunus itu adalah, nah ini pelajaran yang paling penting, yaitu kalau manusianya benar-benar mau bertobat, pasti Allah menerimanya. Tapi kan harus dari diri sendiri, harus dari manusianya dulu. Jangan mengatakan karena saya belum dapat hidayah, mau cek Allah mau dibikin ke maneh mah, ngadon ngomong gitu. Pasti tidak akan diberikan kepada orang yang seperti itu, karena orang itu memang tidak niat berubah. Dia mengatakan karena saya belum dapat hidayah, itu alasan pembenaran. Itu dalih sebutnya gitu banyak pembenaran atas ya kenapa dirinya tidak juga mau berubah, mau taat. Kalau tadi contohnya yang ketika ditanya, kamu kenapa kamu belum juga mau mengerjakan sholat, alasannya kan saya belum dapat hidayah. Itu hanya beralasan pembenaran gitu ya, bahwa dia tidak mau sholat. Itunya pelajaran sangat penting. Dan kalau benar-benar bertobat kemudian oleh Allah diterima, wah eta milik gede itu cek orang Sunda mendete, itu anugerah. Karena kalau tidak demikian sama akan seperti yang dialami oleh Nabi Yunus, dicoret berarti dari rahmat dan kemuliaannya sebagai manusia, maka akan menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling rendah. Kan terhindar dari seperti itu kan berarti kan milik, berartinya kenikmatan anugerah besar. Nah, bahkan apa namanya, seorang nabi lah pastinya, bahkan oleh Allah itu kan diberi balasan yang tak terhingga, balasan yang tidak ternilai, balasan yang jauh di luar jangkauan pikiran manusia.